Oke, baik, kita ke contoh soal yang pertama, yaitu penerapan hukum Lavoisier pada perhitungan kimianya. Nah, nomor 1 ini kita ketahui logam magnesium bermasa 4 gram dibakar dengan gas oksigen menghasilkan magnesium oksida. Jika massa gas oksigen yang digunakan 6 gram, berapa gram massa magnesium oksida yang dihasilkan? Nah, dari soal tersebut kita bisa tuliskan persamaan reaksinya, yaitu 2 Mg ditambah oksigen menghasilkan 2 MgO atau magnesium oksida. Nah, dari soal kita ketahui logam magnesiumnya itu bermassa 4 gram. Nah, kemudian gas oksigennya bermassa 6 gram. Yang ditanyakan yaitu magnesium oksidanya berapa gram. Kita ingat bunyi hukum Lavoisier, yaitu massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Nah, dari hukum tersebut kita bisa mengetahui bahwa massa magnesium oksida merupakan total dari massa magnesium ditambah dengan massa gas oksigen. Nah, kita bisa jumlahkan massa magnesiumnya yaitu 4 gram ditambah dengan 6 gram menghasilkan 10 gram. 10 gram massa magnesium oksida. Nah, kita bisa lihat di ruas kiri yaitu sebagai zat-zat sebelum reaksi totalnya 10 gram, di ruas kanan sebagai zat-zat sesudah reaksi totalnya juga 10 gram. Nah, ini membuktikan bahwa hukum Lavoisier yaitu massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal kedua ya. Senyawa besi 2 sulfide terbentuk dari unsur besi dan unsur belerang dengan perbandingan Fe berbanding S sama dengan 7 berbanding 4. Untuk membuat besi 2 sulfide seberat 100 gram, berapa massa besi dan massa belerang yang dibutuhkan? Nah, dari soal tersebut kita bisa mengetahui persamaan reaksinya, yaitu FeS, S itu solid logam ditambah dengan sulfur menjadi besi 2 sulfide. Nah, di dalam perbandingannya kita ketahui Fe yaitu 7, sedangkan sulfur perbandingannya 4. Nah, kita ingat dari hukum Lavoisier di mana massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, begitu pula dengan perbandingan massanya. Jadi, massa perbandingan total massa sebelum reaksi sama dengan perbandingan massa sesudah reaksinya. Jadi, di sini 7 dan 4 jika ditotalkan menjadi 11, maka perbandingan hasil reaksinya juga sama, yaitu 11 ya. Nah, jadi kita lihat di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama totalnya 11 ya. Ini kalau di total 7 tambah 4 11 dan ruas kanan juga 11. Nah, inilah yang dinamakan perbandingan tetap. Nah, sesuai dengan hukum Proust, perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tetap. Kemudian, maka bisa dicari massa Fe yaitu 7, perbandingannya 7 dibagi dengan perbandingan FeS besi 2 sulfide 11 dikali dengan massa FeS 100 gram, karena diketahui di sini yaitu massa besi 2 sulfide-nya ya, maka dikali 100 gram, hasilnya 63,63 gram. Kemudian massa sulfurnya juga sama, perbandingan yang dicari yaitu perbandingan sulfur 4 dibagi dengan perbandingan massa FeS besi 2 sulfide-nya 11 dikali dengan massa besi 2 sulfide-nya 100 gram, hasilnya adalah 36,37 gram. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu contoh penerapan hukum Dalton ya pada perhitungan kimia. Nah, diketahui nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa-senyawa dengan komposisi massa berikut ini.
kita lihat tabelnya. Di sini ada senyawa di nitrogen monoksida, ada nitrogen monoksida, di nitrogen trioksida, di nitrogen tetraoksida. Nah, kemudian kita lihat lagi soalnya dari tabel tersebut, bila massa nitrogen dibuat tetap yaitu sebesar 7 gram, maka perbandingan massa oksigen di dalam senyawa-senyawa tersebut adalah, kita lihat di sini pada senyawa yang pertama massa nitrogennya sebesar 28 gram. Kalau kita buat tetap menjadi 7, maka kita lihat pembaginya ini berapa? 28 dibagi dengan 7 saja langsung. Berarti pembaginya 4. Maka di ruas massa oksigen ini juga harus dibagi dengan 4. Nah, berarti 16 dibagi dengan 4, hasilnya 4. Nah, pada senyawa yang pertama nih, perbandingan nitrogen dan oksigen yaitu 7 berbanding 4. Nah, kemudian kita lihat senyawa kedua, nitrogen monoksida. Massa nitrogennya itu sebesar 14 gram. Kemudian dibuat tetap juga menjadi 7. Nah, berapakah pembaginya supaya menghasilkan perbandingan 7 nih? Berarti 14 dibagi dengan 2 ya, menghasilkan 7. Maka di kolom sebelah sini, di kolom oksigennya juga massa oksigennya harus dibagi dengan 2. 16 dibagi 2 menghasilkan 8. Maka perbandingannya menjadi 7 berbanding 8. Kemudian pada senyawa yang ketiga sama ya dengan senyawa yang pertama, 28, sama-sama masanya 28, dibuat tetap menjadi 7, maka pembaginya berapa nih? Berarti pembaginya 4 ya. Berarti massa oksigennya juga harus dibagi dengan 4. Berarti 48 dibagi 4 menghasilkan 12. Maka perbandingannya 7 berbanding 12. Kemudian di senyawa terakhir juga sama-sama 28, berarti pembaginya 4. Berarti massa oksigennya juga harus dibagi dengan 4 menghasilkan 16. Nah, dari sini kita lihat, dari tabel ini kita lihat massa nitrogennya sudah sama semua ya, 7, karena dibuat tetap menjadi 7 gram. Kemudian berapakah perbandingan massa oksigen dalam senyawa-senyawa tersebut? Nah, jadi perbandingan massa oksigen di dalam senyawa di nitrogen monoksida berbanding nitrogen monoksida berbanding di nitrogen trioksida berbanding di nitrogen tetraoksida sama dengan 4 berbanding 8 berbanding 12 dan berbanding 16. Jadi kita lihat yang di ruas sebelah sininya. Nah, seperti itu ya penjelasannya untuk penerapan hukum Dalton pada perhitungan kimia. Kemudian di contoh soal 4, yaitu penerapan hukum Avogadro pada perhitungan kimia. Nah, diketahui gas metana dibakar sempurna dengan oksigen. Kemudian reaksi yang terjadi adalah CH4 gas ditambah dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air ya. Kemudian nih, bila metana yang dibakar 3 liter, berapakah liter gas oksigen yang dia perlukan dan berapa liter gas karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan jika semua volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, dari sini kita lihat dulu persamaan reaksinya sudah setara atau belum. Ternyata belum ya, kita setarakan dulu persamaan reaksinya. Nah, ini ya, kita setarakan 1 CH4 ditambah dengan 2 oksigen menjadi 1 CO2 ditambah dengan 2 H2O. Nah, kita lihat perbandingan jumlah molekul CH4 berbanding O2 berbanding CO2 berbanding H2O adalah 1 berbanding 2 berbanding 1 berbanding 2. Jadi perbandingan jumlah molekul itu sama dengan koefisien juga ya. Kita lihat dari koefisiennya. Nah, ternyata perbandingan jumlah molekul sama dengan perbandingan volume. Nah, ini menurut teorinya Avogadro. Kemudian yang diketahui dalam soal ini metana sebesar 3 liter. Metana itu kan CH4 ya. Berarti
jika volume CH4-nya 3 liter, maka kita bisa menggunakan rumus ini ya. Volume zat yang dicari sama dengan koefisien zat yang dicari dibagi dengan koefisien zat yang diketahui dikali dengan volume zat yang diketahui. Oke. Nah, yang ditanya apa nih? Volume gas oksigen ya. Volume gas oksigen berapa? Nah, volume gas oksigen yang kita cari kan. Nah, koefisien zat yang dicari, koefisien gas oksigennya berapa nih di sini? 2. 2 per 1 ya, karena koefisien zat yang diketahuinya 1. Itu CH4-nya 1 ya, dikali dengan volume CH4-nya 3 liter. Nah, berarti sama dengan 6 liter nih volume gas oksigennya. Kemudian volume gas karbon dioksidanya kita lihat. Koefisiennya berapa nih CO2? 1. Koefisien CH4-nya berapa? 1 ya, 1 dikali dengan volume zat yang diketahuinya berapa? 3 liter. Maka 1 per 1 dikali 3 liter, hasilnya 3 liter volume gas karbon dioksidanya. Kemudian volume airnya, kita lihat ya, volume uap airnya, kita lihat koefisien airnya berapa? 2 per koefisien zat yang diketahui metananya 1, 2 per 1 dikali dengan 3 liter sama dengan 6 liter. Jadi menurut teorinya Avogadro, senyawa yang memiliki jumlah molekul yang sama maka dia juga akan memiliki volume yang sama. Seperti ini contohnya ya. Volume H2O memiliki jumlah molekul sama dengan oksigen. Kita lihat volumenya sama ya. Berarti H2O mempunyai jumlah molekul yang sama-sama 2 ya. Berarti volumenya sama, 6 liter dan 6 liter. Kemudian karbon dioksida, kita lihat jumlah molekulnya 1 dan CH4 juga 1. Kita lihat volumenya sama nggak? Sama kan? 3 liter dan 3 liter. Oke. Nah, itulah ya penerapan dari hukum Avogadro pada perhitungan kimia.